Bentar Pak, masih loading Pak. Ya. Oke, sudah muncul Wanril. Iya Pak Wanril. Ya, silakan Wanril sambil menunggu. Ya Pak, tunggu dulu Pak. Kamu sudah daftar ya Wanril? Masih cek nilai Pak. Belum daftar Pak, sama dengan Anita Oh, juga. cek nilai. Iya, Oh, oh iya ya. iya Pak. Nggak ada yang error toh nilaimu? Iya Pak, enggak ada Ji Pak. Aman semua Ji. Nggak ada. Iya Pak, ya. kita bisa mulai Pak. Silakan. Iya, selamat siang Oke, Pak. Wanril. Ya, silakan. Eh, Judul skripsi saya berjudul Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Konsumtif pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Makassar. Untuk hasil penelitian saya ialah BNI merupakan BUMN atau badan usaha milik negara yang pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk visi Bank BNI sendiri ialah menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Untuk misinya ialah yang pertama memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Selanjutnya kita masuk di uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada 3, ialah yang pertama uji T atau parsial. Uji T ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan melakukan uji T, maka dapat diketahui pula informasi seberapa besar pengaruh variabel bebas. Yang kedua, uji F atau simultan. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas yang diteliti secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang ketiga, uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak kontribusi variabel independen atau X, yaitu suku bunga dan inflasi terhadap variabel dependen atau Y, yaitu penyaluran kredit konsumtif yang ditentukan dengan nilai adjust R-square. Selanjutnya, untuk hasil penelitian saya menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan yang didapatkan dari olah data SPSS ialah Y sama dengan 30,052,896,739 ditambah 395.006,509 kali X1 ditambah min 4700.687,5402 kali X2 ditambah E. Artinya jika nilai koefisien B0 sebesar 30,052,896,739, artinya jika nilai suku bunga dan inflasi nilainya 0,010, maka penyaluran kredit konsumtif nilainya ialah Rp30.552.896,739. Yang kedua, nilai koefisien B1 sebesar 395.006,509. Artinya, jika nilai variabel suku bunga mengalami kenaikan 1%, maka kredit konsumsi akan mengalami penurunan sebesar 395.006,509. Yang ketiga, nilai koefisien B2 min 4700.687,540. Artinya jika nilai variabel inflasi mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kredit konsumsi akan mengalami penurunan sebesar min 4700.687,540. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif
antara inflasi dan kredit konsumtif. Apabila semakin tinggi inflasi, maka penyaluran kredit konsumtif semakin menurun. Berikut untuk pembahasannya sendiri ialah pengaruh suku bunga negatif terhadap penyaluran kredit konsumtif. Berdasarkan uji T dapat diketahui bahwa besarnya nilai suku bunga terhadap penyaluran kredit konsumtif ialah sebesar 0,704. Sedangkan nilai T tabel sebesar 2,035. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara besarnya suku bunga terhadap penyaluran kredit konsumtif dengan nilai H1 ditolak. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif. Berdasarkan uji T dapat diketahui bahwa besarnya nilai inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif sebesar min 1,939, sedangkan nilai T tabel sebesar 2,035. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara besarnya inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif. Dengan ini H2 ditolak. Dan ketiga, pengaruh suku bunga dan inflasi negatif terhadap penyaluran kredit konsumtif. Berdasarkan uji F, dapat diketahui bahwa besarnya nilai suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif ialah 2,878, sedangkan nilai F tabel sebesar 3,28. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara besarnya suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif. Dengan ini H1 juga ditolak. Untuk simpulannya sendiri ialah yang pertama, suku bunga tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit konsumtif. Yang kedua, inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit konsumtif. Dan yang ketiga, suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit konsumtif. Untuk sarannya sendiri ialah bagi pihak kantor PT Bank Negara Indonesia TBK Makassar diharapkan dapat melakukan suatu tindakan agar lebih memerhatikan tingkat suku bunga, kredit, dan inflasi sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan dapat meminimalisirkan risiko penyaluran kredit untuk para pelaku usaha. Yang kedua, bagi para pelaku usaha, diharapkan sedapat mungkin dapat mengetahui informasi terkait suku bunga kredit dan tingkat inflasi yang terjadi sehingga pelaku usaha dapat mengetahui tentang keadaan perekonomian yang saat ini. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya dapat diharapkan menambahkan variabel lain yang dapat memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit dan dapat dilakukan pada objek dan subjek yang berbeda. Terima kasih, Pak. Ya, saya masuk ke Wandil dulu sebelum saya lupa ya. Oke, tunjukkan yang tadi setelah covermu bab 1-mu tadi, Wandil, PowerPoint-mu. Oh iya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Saya tampilkan lagi, Pak. Yang ini, Pak. Ya, kemudian bab 1 turun lagi. Kamu Pak, suaranya Bapak tampilkan. kurang besar, Pak. Bisa dibesar sedikit suaranya. Ya, sebentar. Oke, sudah jelas? Ya, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, kamu tampilkan dulu ini. Sudah kelihatan, Pak. Slideshow. Servernya. Ya, sudah. Ya, kamu slideshow. Kamu tampilkan slideshow-nya. Yang bawah ya itu. Tunggu dulu, Pak. Diklik slide ya. Yang mana, Pak? Ya, tampilkan besar ya. Dari awal dulu. Dari atas.
Dari cover tadi. Ini bab 4-nya Pak, Belum. uji hipotesis. Yang mana Bapak? Ya, dari awal. Dari awal itu dari cover. Ini Pak. Ya, cover. Yang pertama kamu hafal luar kepala ya. Kamu catat dulu, hafal luar kepala judulmu. Iya Pak. Judulnya di Pak. Ya, kamu nanti hafalkan luar kepala. Jadi jangan membaca. Iya Pak. Itu. Iya. Ya, mana dari judulmu mana yang S1, mana yang S2, mana yang Y. Kamu harus hafalkan itu. X1-nya S1-mu adalah suku bunga, bunga, ya, X2-nya kemudian inflasi, inflasi, Y-nya penyaluran kredit kemudian konsumtif penyaluran, Pak. ya, oke, turun. Kamu hafal nggak? Kamu juga hafalkan ya definisinya tadi. Iya Pak. Definisinya harus dihafal juga Pak. Ya, Yang suku bunga, ya, inflasi, ya, kredit ya, konsumtif. ya, ya. Iya Pak. Kemudian masuk bab satumu. Ada bab satumu. Bab 1 Pak. Ya, Tunggu dulu Pak. Saya buka lagi PPT-ku yang dulu Pak. ya, karena nanti muncul semua keseluruhannya. Iya Pak. Ini bab satunya Pak. Mulai dari latar belakang. Ya, ini latar belakang. Oke, turun fenomena. Fenomena sebenarnya di sini bisa kamu tambahkan mengenai datamu ya, data yang di bab satumu kan ada Oh iya Pak. tadi apa Yang latar gambar-gambarnya itu belakangnya. ya. Iya Jadi Pak. ya itu Terus kemudian rumusan lanjut masalahnya ya, Pak, tujuannya. Sudah oke? ya turun ya, oke. Manfaat penelitiannya Pak. Ya, nanti manfaatmu itu linear dengan itu ya, linear dengan saranmu manfaatnya itu. Oke, Iya Pak. Iya. tujuan ya, kemudian Tinjauan pustakanya Pak. masuk yang Suku bunga, ya, inflasi, penyaluran turun, kredit. oke, turun lagi ya. Model Ya, penelitiannya di Pak. sini. Nah, ini kamu belum tambahkan mana yang H1, H2, H3 ya. Iya Pak, nanti saya X1 tambahkan. terhadap Y, panahnya itu kan kamu tambahkan. Iya Pak. Iya. Kemudian S2, kemudian S1 dan Tiga. S2 yang kota itu terhadap Y ya. Iya Pak. S3. Nah, H3-nya terhadap Y. Iya Ya, Pak. oke turun modelnya. Tadi sorry, sebelum model itu ada ya. Sebelum model itu ada penelitian sebelumnya ya. Ini penelitian terdahulunya Pak. Ya, itu mana tadi? Jadi kamu ngambil dari dua, Abdullah dan Murni. Oh iya Turun Pak. lagi ke bawah Berarti gambarnya. nanti saya tulis saja sumbernya Abdullah et al. Atau Abdullah dan Murni Pak. Abdullah 2020, Murni 2014. Oh iya Itu Pak. sumber gambarmu tadi, yang apa? Gambarmu itu tadi. Iya Pak. Iya. Ya, ya. Mana turun lagi nih? Ya, ini sumbernya ya. Tadi tambahkan Murni. Iya Pak. Biasanya kuantitatif turun lagi. Ini bisa kamu kasihkan naik lagi ya, sebentar ke atas. Yang mana Pak? Ya, ke atas tadi sebelumnya. Yang ini Pak, desain penelitian. Kasih kasihkan poin. Pertama Oh iya. Iya desainnya Pak. kuantitatif. Di sini kemudian berikutnya kamu teknik pengumpulan data kan itu kan dua hal yang terpisah kan desain sama Iya Pak. tekniknya. Datamu data apa? Poin-poin Iya saja. Pak. Iya. Jangan kamu gabung dalam Narasi. istilahnya dalam paragraf ini ya dalam seperti ini. Nah, Iya Pak. beberapa poin yang berbeda itu. Iya Pak. Oke, turun. Asumsi klasik. Nah, asumsi klasik kamu Lanjut kamu lagi Pak. jelaskan di situ. Oh iya. Ya, Uji kita sini asumsi klasik. asumsi klasik itu ini jangan kamu pecah. Kan ada dua, asumsi klasik sama regresi linear. Asumsi Iya Pak. klasik itu kan kamu yang satu asumsi klasik bawahnya normalitas, multikol, hetero, autokorelasi itu.
Iya, Pak. Kamu nanti kemudian yang kedua baru regresi linear. Jangan yang bulat tengah itu kamu sendirikan seolah-olah tekniknya berbeda. Iya, Pak. Iya, iya. Ya, kemudian regresi linear berganda baru masuk ada di rumus mungkin bisa Rumus. dua Iya, Pak. bulatan itu. Iya, Ya, Pak. jangan kamu pecah jadi tiga, mungkin dua saja. Iya, Oke, Pak. turun. Definisi operasionalnya, Turun Pak. lagi. Ya, turun. Sudah selesai, Pak. Lanjut bab Ya, 4-nya yang lagi, Pak. yang tadi bab 4-mu. Iya, Pak. Yang ini, Pak. Hasil penelitiannya. Ya, bab 4 ya. Nah, bab 4 ini kamu nggak perlu masukkan gambaran umum perusahaan, apalagi kamu pakai bursa efek. Kamu kan Oh, ada di itu toh, Makassar. Nanti iya, Pak. ditanya, apa hubungannya? Kamu ngambilnya di Makassar, tapi kenapa munculkan di Surabaya? Itu Iya, mungkin Pak. orang melihatnya kan itu, Iya, Pak. malah jadi jebakan tuh. Ya mungkin kamu gambarkan sekilas saja, tapi nggak usah kamu munculkan di hasil penelitian. Iya, Pak. Jadi Iya. hasil penelitian itu isinya bukan ini. Visi misinya seperti itu di Makassar, seperti ya itulah. Iya, Pak. Tapi nggak usah di itu, nggak usah kamu tampilkan. Kemudian turun. Nah, ya turun lagi. Ini sebenarnya nggak perlu ini. Jadi langsung kamu berikan hasil penelitian. Yang pertama hasil dari apa? Hasil dari asumsi klasikmu. Iya, Pak. Itu yang pertama hasil apa? Asumsi klasik, linearitas, ada beberapa tadi toh yang kamu sebutkan. Ya itu Iya, hasilnya Pak. gimana? Bebas dari autokorelasi, bebas dari multi-call, ya, misalkan dengan angka sekian. Mungkin kamu kasihkan tabelnya saja, tabel dari apa copy paste dari apa SPSS. datamu yang Iya. iya, yang kotak untuk multi-call, kotak. Mungkin kalau jadi satu ya nggak ada masalah. Jadi mungkin satu slide saja itu hasil dari asumsi klasik. Jadi jangan tadi ya gambaran umum itu dihapus itu, malah Iya, kamu nanti Pak. nggak bisa jawab itu. Iya, iya. Karena di situ jelas-jelas Surabaya. Iya, Pak. Ya meskipun deskripsimu itu berisi sejarahnya, ya mungkin dari mana, ya itu nanti apa nggak perlu ditampilkan itu. Iya, Pak. Ya, yang pertama asumsi klasik, yang kedua baru hasilnya dari apa? Dari SPSS-nya yang menunjukkan apa? Dari Uji T, apa uji istilahnya F, dari ya hasilnya pengujian itu uji T, uji F, normalitas. kemudian ada ya kalau normalitas kan asumsi klasik. Ya, Iya, ya Pak. jadi yang maksudnya slide hasil penelitiannya yang pertama kamu bahas mengenai asumsi klasik, mulai dari normalitas, linearitas itu satu slide itu. Kemudian yang kedua hasil dari regresi. Kotaknya istilahnya apa? Hasil dari SPSS-mu seperti apa atau hasil dari perhitunganmu seperti apa. Iya, Pak. Nah, Pak, itu bisa yang diperbesar dimunculkan. lagi suaranya, Pak. Kurang saya dengar. Ya. Oh Ya, ya, sudah sudah jelas, Pak. jelas ya. Ya, sudah jelas, Oke. Pak. Ya, jadi yang pertama hasil penelitian berisi hasil itu asumsi klasik. Jadi tabelnya angka-angkanya dimunculkan semua di situ. Iya, Bisa Pak. copy paste mungkin 1-2 slide. Ada mulai dari normalitas, linearitas yang kamu sebutkan tadi hasilnya. Iya, Pak. Kemudian slide berikutnya dari hasilnya itu terkait dengan apa? Terkait dengan hasil regresimu. Iya, Ya, Pak. coba kamu turun lagi. Nah, kalau ini nggak perlu ini. Yang ini, Pak, hasil penelitiannya regresi linear berganda. Ya, bisa saja ya. Ini Iya, Pak. hasil perhitungannya. Iya. Cuma nanti eh, ya bisa muncul, kemudian turun lagi. Jadi atasnya itu harusnya ada tabel itu, tabelnya dari hasil perhitunganmu. Yang angka-angkanya itu keluar dari mana. Iya, Pak. Iya. Kemudian pembahasannya di sini bisa bisa seperti ini, bisa kamu munculkan gambarmu yang tadi, gambar yang apa? Ada sumbernya, ada bulat-bulatan tadi itu, signifikan, tidak signifikan yang H1, H2, H3 Iya. bisa kamu munculkan. Iya, Pak. Nah, ini
hati-hati di sini. H2-mu ini kan pengaruh inflasi terhadap penyaluran kredit. Ini Konsumtif, negatif ya, inflasi ya negatif, Pak. Iya, terhadap penyaluran karena di kredit. rumusan Ya, ya rumusan H2-mu masalahnya negatif. negatif juga. Ya, ya, nggak ada masalah. Maksudnya ini yang pertama H1 positif. Itu kan kamu eh, hipotesismu kan negatif. Itu jelas nggak masuk kan, nggak ditolak. Iya, Pak. Kemudian yang kedua H2-mu hipotesismu negatif. Ya, di sini hasilmu sama-sama negatif toh. Untuk inflasinya negatif, Pak. Ya, Min hipotesismu kan 1,939. negatif. Ya, ya. Meskipun sama-sama negatif, kenapa tidak signifikan? Ya, karena angkanya tinggi. Kamu pakai standar berapa yang menyatakan bahwa itu signifikan atau tidak? Paham maksud saya? Standarnya maksudnya standar berapa itu, Pak? Apa yang menyatakan bahwa ini hasilmu signifikan atau tidak? Dilihat dari uji T dan uji F-nya, Pak. Jika Ya, T hitungnya lebih besar dari T tabel, berarti HO ya, ditolak, H1 diterima. Sedangkan ini hasilku enggak, Pak. Jadi makanya ya, ditolak ya, H1-nya. HA-nya diterima. ya, itu kamu kan yang hasa, yang kedua maksudnya, bukan yang pertama, hipotesis kedua. Oh, yang kedua yang inflasi, Pak. Ya, nah, iya maksudnya kan begini, hipotesismu negatif, hasilmu juga negatif. Kenapa ditolak juga? Inflasinya negatif. Hasilmu kan minus 1,939 kalau nggak salah. Itu kan sama-sama negatif. Iya, Pak, karena T tabelnya lebih besar, Pak, dari min 1,939. Di sini saya dapat tabelnya 2,035, Pak. Jadi min 1,939 lebih kecil dari 2,035, Pak. Oh, kamu pakai perhitungan yang itu ya, manual Yang itu. tabel, Pak. Artinya ya, ya, kamu kan ada dua pendekatan. Pendekatan pertama kan menggunakan apa? Mungkin alfa. Pendekatan yang kedua menggunakan T-tabel. Kalau alfa biasanya 0,05. Kalau saya pakai alfa Ya, juga, Pak. Pakai 0,05. Di sini saya ya, dapat hasilnya X2 0,61. Jadi saya simpulkan 0,61 lebih besar dari 0,05. Jadi artinya 0, hitungnya ya, lebih besar dari tabel. Jadi kesimpulannya HO ya, ditolak, enggak, HA diterima. ya, ya, nggak ada masalah itu. Ditolak pun nggak ada masalah. Kamu berikan justifikasi seperti itu karena kan begini, kalau dilihat sekilas hipotesismu negatif, kemudian hasilmu yang H2 itu negatif, kenapa justru ditolak kan gitu. Kalau saya dari ini kan dari angka sudah bisa baca, cuma nanti kan ke Hmm, penguji yang lain ya kamu pakai penjelasan yang itu tadi. Saya menggunakan perhitungan dibandingkan hasil saya dibandingkan dengan T-tabel. iya, Pak. T-tabelnya 2,035, hasil saya minus 1,9. 1,939, iya. Kalau ya minus 1,9 karena 939. hasil saya di bawah atau kurang dari 2,035, ketentuannya kalau kurang dari T-tabel itu ditolak. Itu jawabannya. Seperti yang tadi jawabanmu itu. Oh Itu iya, jawaban Pak. yang Iya. sederhananya seperti itu. Nanti saya jelaskan Paham? lebih Ya, yang rincinya lagi, ya Pak. Iya. nanti ya karena pasti yang ditanya kalau hasil satumu jelas hasilmu positif tapi hipotesismu negatif itu kan pasti kan ditolak. Iya, Tapi Pak. yang kedua ini hasilmu negatif tapi hipotesismu negatif kenapa ya itu makanya yang saya tadi tanya kamu pakai standar apa? Saya pakai T-tabel. Hasil Tabel sama T-tabel alfa, itu Pak. sekian. Ya, ya, ya mungkin salah satu saja. Itu Oh yang iya. kamu jelaskan. Kalau di skripsi nggak ada masalah. Iya, Pak. Ya, mungkin kalau ada yang kurang tahu kamu jelaskan menggunakan alfa ada perhitungannya itu. Iya, Pak. Nanti saya Itu jelaskan kemudian menggunakan pendekatan ya, tabel saja. ya, ya. Kemudian yang Terus untuk ketiga, pembahasannya yang ketiga, H3-mu Pak.
Ya. H3-mu ini kan juga ditolak kan negatif, hasilmu kan positif. Ya, Ini hasilnya ya positif, nggak Pak. ada Iya. masalah. Ya, ya itu kan dua hipotesismu negatif. Kemudian tolong kamu cari jurnal yang kan begini. Saya nggak ada masalah ya, hasil penelitian itu ditolak atau diterima. Karena ada beberapa peneliti atau dosen lain yang menyatakan bahwa semua penelitian itu harus diterima. Kalau saya menggunakan pendekatan ya apapun hasil penelitian, baik itu diterima atau ditolak, ya itu nggak ada masalah. Yang Iya, penting Pak. cari justifikasi yang kuat. Ya, Eh, justifikasi kuat itu artinya dari pembahasan di sini, kamu tolong cari jurnal yang sama-sama tidak signifikan sudah ada, Pak. Saya suku lampirkan di bunga skripsiku, Pak. terhadap yang harus muncul di sini. Oh, harus saya Jadi masukkan juga di contohnya PPT-nya, Pak. begini, iya, jadi misalkan di satu ini pengaruh suku bunga negatif terhadap penyaluran kredit, hipotesismu kan itu. Iya, Pak. Ya, kemudian hasilmu ditolak. Ya, kemudian kamu jelaskan Iya, Pak. Iya, iya. ini Iya, Pak. hasil penelitian saya ditolak. Ini sama dengan hasil penelitian punya siapa? Iya, Pak. Itu kan Iya, jurnal yang lain. iya, Pak. Misalkan ini sama dengan hasil penelitian Yulianto 2015 demis. Kalau secara praktisnya kamu coba tanya, kira-kira kenapa menjadi ditolak itu di situ. Iya, Pak. Ya, Sudah mungkin saya kamu lampirkan di pakai skripsiku pendekatan. juga, Pak. Ya, ya, ini yang belum muncul di sini Iya, Pak. Nanti di saya pembahasan munculkan ya. kalau Ya nanti itu. naik Ya, hasil, itu. Pak. Ya, nanti bab 2 mungkin bisa 2 slide lah untuk menjustifikasi yang ditolak itu. Sama Iya, dengan hipotesis kedua ditolak. iya. Itu kamu ibaratnya cari teman-temannya yang sama ditolak gitu. Iya, Pak. Iya. Banyak itu ya. Nanti kita Kemudian bandingkan H3 dengan juga penelitian terdahulu juga, toh, Pak. enggak cari bukan kalau penelitian terdahulu kan kalau ditolak enggak ada masalah. Kalau diterima itu yang bermasalah karena hasilmu kan ditolak. Iya, Tiga-tiganya hipotesismu kan ditolak. iya. Yang pertama kamu cari temannya masing-masing hipotesis itu yang ditolak. Oh, Jadi iya. kamu menjawabnya gini, kenapa ditolak? Ya ditolak ini sama dengan hasil penelitian siapa? Misalkan yang menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Ya, kalau di sini ditolak karena apa? Ya kamu jelaskan. Iya, Misalkan Pak. karena mungkin periode waktunya tahun sekian sampai sekian. Kemudian Iya, Pak. tingkat kredit konsumtifnya ini hanya pada segmen apa saja. Pada waktu itu suku bunganya fluktuatif. Ya, mungkin bisa kamu jelaskan itu. Iya, Pak. Itu yang suku bunga. Kemudian inflasi ditolak kenapa ya? Seperti itu contohnya. Jadi pertama kamu cari temannya sama-sama ditolak, kemudian juga cari justifikasinya masing-masing hipotesis itu. Iya, Oke, Pak. turun lagi. Simpulan dulu tadi. Turun lagi, Pak. Ya, nah, ini dulu. Ya, tidak berpengaruh ya sudah. Ya, turun Yang ini, saran. Pak. Turun lagi, Pak. Nah, ini dulu tidak berpengaruh ya. Sudah ini. Sarannya ini tolong disamakan linear dengan yang ada di bab 1. Manfaat ya. Iya, manfaat penelitian, Ya, Pak. bagi bank, bagi pelaku, kemudian menilai selanjutnya mungkin variabel lain yang kira-kira apa kamu sebutkan. Kalau yang paling bawah bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain. Apa kira-kira dalam kurung variabel seperti apa? Oh, iya, Pak. Selain inflasi sama itu apa yang kira-kira terkait dengan penyaluran kredit. Iya, Pak. Ya, itu mungkin objeknya mungkin bisa beda, objek dalam kurung apa, subjeknya mungkin kamu jelaskan kalau kamu hanya pada BNI saja, tidak pada bank yang lain. Mungkin ke depan bisa pada bank yang lain. Oh, iya, Pak. Iya. Itu. Ya, oke.
Bisa paham, Wandil? Iya Pak, bisa paham, tapi saya kurang Ya. menyerap karena suaranya Bapak kecil sekali Pak. Oh ya, oke, syukurlah. Yang penting kamu belajar beberapa poin tadi yang saya Ya, sampaikan. nanti saya lihat Kalau ya, ulang rekamannya Pak. ya, ya. Oke, silakan. Selanjutnya Anita. Pak, kalau bisa Pak Baik, kita buat Zoom yang baru saja Pak, karena ini waktunya tinggal 5 menit Pak. Ya, matikan saja dulu kalau gitu. Iya Pak. Kemudian kirim linknya ke saya. Iya, Oke, iya. saya Terima kasih banyak keluar Pak. dulu. Ya, oke.